Kita mulai saja ya. Jadi sudah hampir 60 orang, jadi kita anggap 2/3 dari jumlah peserta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi hari ini kita akan technical meeting, kegiatan persiapan beberapa kegiatan dari Lentera Konservasi Nusantara. Nah, mungkin selamat datang buat beberapa sekolah yang baru bergabung dengan kekuatan kepala sekolah yang baru juga ya, dengan motivasi yang masih segar. Jadi banyak bertanya, apa itu Lentera Konservasi Nusantara? Jadi LK ini kita komunitas ya. Kalau komunitas itu berarti kita menggerakkan bersama. Kebetulan saja kita, saya ditampu sebagai ketuanya, sebagai founder. Jadi konservasi apa namanya, komunitas kita berbasis konservasi dan lingkungan. Nanti ada aksi lingkungan, kemudian peningkatan SDM guru tentang lingkungan, kampanye-kampanye lingkungan, serta kita akan membantu ber-MOU dengan beberapa komunitas yang satu frekuensi lah sama kita. Jadi kalau sesuatu yang baik, kemudian menggerakkan sekolah, ya kita bantu. Kemudahan untuk MOU juga bisa memperdekat kita dengan para CSR juga ya. Ini sekilas dari LK ya. Nah, yang kita bahas nanti sekalian saja karena saya dapat Zoom yang bisa 1 jam, jadi sekalian aja kita rekap untuk kegiatan di tahun 2023 sampai akhir ya. Jadi yang pertama itu 28 Oktober, itu di hari Sabtu ini, kegiatannya di Kebun Raya Balikpapan. Kemudian saya akan bermitra dengan namanya Mister Jelantah, jika sekolah mau bermitra juga, nanti kita agendakan untuk ber-MOU dengan mereka. Kemudian nanti ada kegiatan Pekan Raya Lingkungan di Pantai BSB tanggal 11 November 2023. Lalu ada sosialisasi untuk guru untuk kompos ya, komposter di 18 November dan puncak acara LK nanti di Bersih Tahun Baru. Jadi di tanggal 1 Januari ketika orang-orang menyampah gitu ya, nanti kita lakukan aksi bersih-bersih di tempat-tempat yang strategis untuk membersihkannya, sehingga LK terlihat di Balikpapan cukup memberi sumbangsi terhadap kebersihan kota. Kita masuk ke yang pertama, yaitu Hari Cinta Zoom-nya itu Puspa kenapa dan nunjuk layarnya? Satwa Nasional tahun 2023. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita disponsori oleh PHKT. Kami kemarin berproposal dan alhamdulillah tembus ya. Jadi kegiatan ini cukup besar juga nanti kayak kemarin di RSUD. Dan saya tidak membatasi untuk sekolah yang masuk karena kita akan mengenalkan LK secara luas ya. Nah, sebetulnya HCPSN itu diperingati 5 November, tapi kita percepat untuk kita itu di tanggal 28. Nah, Hari Cinta Puspa ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, pelestarian dari satwa dan flora dan fauna ya yang ada di Indonesia khususnya kan nasional. Nah, ini syarat-syaratnya mungkin teman-teman sudah kita share juga. Yang pertama kita sepakat untuk pakai kostum LK dengan bawahan pramuka. Nah, apabila teman-teman belum datang kaosnya, bisa memakai kaos olahraga sekolah, tetapi tetap menggunakan bawahan pramuka. Yang kedua, teman-teman membawa poster atau lukisan yang digambar oleh siswa. Digambar ya Bapak Ibu. Kalau dibuat komputer berarti kan didesain. Jadi harus digambar tangan. Kemudian yang ketiga nanti kita ada kampanye, tetapi untuk mempersingkat waktu dan tidak membawa barang yang berlebih. Jadi kampanye kita akan lakukan di sekolah masing-masing, kemudian akan diupload di media sosial. Jadi kita kampanyenya di sekolah saja, nanti dilakukan di hari Kamis atau hari Jumatnya. Nah, nanti kegiatan kita itu akan ada tracking Bapak Ibu. Jadi tolong dipilih guru dan murid yang mungkin basicnya suka pramuka gitu, yang suka menjelajah hutan. Dan nanti hutannya itu kalau kemarin kita pernah ke kebun raya itu jalannya paving, nanti bisa dipastikan kita tidak akan melintasi jalur paving ya Bapak Ibu. Jadi kita akan memasuki jalur hutan alami. Jadi silahkan berstrategi lah ya, mulai dari kostum dan segala macam. Kira-kira 2 kilo ya, dekat aja sih Bapak Ibu 2 kilo itu.
mungkin dari Rapak sampai kilo 2 gitu ya. Tapi kalau di dalam hutan tuh enggak sih, enggak capek. Terus kita kegiatan ada pelepasan satwa. Nanti kita akan melepas beberapa burung yang termasuk langka ya. Tetapi nanti burungnya kami yang sediakan, jadi tidak perlu membawa. Kemudian konsumsi, kita memberikan snack dan air isi ulang ya. Jadi untuk makanan beratnya sekolah bawa masing-masing. Tapi insya Allah di waktu istirahat nanti kita akan bagikan kue di nampan gitu ya untuk teman-teman semua. Kira-kira gambaran ini kostumnya dari yang kita akan pakai, usahakan pakai topi ya Bapak Ibu, karena yang pertama untuk menghindari binatang yang masuk ke mungkin di kepala kan gitu. Yang kedua topi itu penggunaan topi untuk menghalau panas juga ya. Terus silakan membawa tas ransel kecil gitu ya yang cukup untuk tumbler dan snack box makan siang gitu ya. Nggak usah bawa koper gitu ya. Atau tas jinjing. Kalau tas jinjing itu agak sulit juga kita membawanya ya. Terus kaosnya kita pakai kaos LK. Kalau tidak ada kaos olahraga sekolah masing-masing. Terus bawahannya pramuka. Nah nanti kalau ada pertanyaan bawahannya ini celana atau rok, itu kita kembalikan ke sekolah Bapak Ibu. Silakan yang memakai celana, silakan yang memakai rok. Intinya harus warna coklat untuk di bawah. Kita tidak menggunakan ornamen berwarna hitam ya Bapak Ibu, karena kalau di dalam hutan itu akan banyak suka ya, nyamuk itu suka dengan warna gelap hitam. Jadi kita kamuflasekan di warna coklat itu biasanya. Kemudian memakai sepatu sekolah atau sepatu lapangan ya, sepatu sekolah saja. Usahakan mudahan saja itu sepatu sekolahnya tidak yang berupa sepatu cat gitu ya. Sepatu cat itu kan agak licin dia, agak licin kalau kita trekking masuk di hutan. Selebihnya kita kembalikan ke sekolah, mau bawa tongkat bisa, mau bawa apa juga terserah. Tetapi perlu dipastikan bahwa supaya teman-teman aman ya membawa hand sanitizer. Jadi untuk nyamuk gitu ya di tangan tuh sudah dikasih semua anti nyamuk gitu dan hand sanitizer. Fungsinya itu juga menghalau beberapa hewan lain Bapak Ibu. Kalau di kebun raya itu juga biasa ada pacetnya. Cuma ini kan musim panas ya. Kalau musim panas itu biasanya pacetnya nggak ada. Tapi takutnya ada gitu ya. Jadi supaya terhalau itu kita gunakan hand sanitizer. Tapi kalau pacet itu tidak berbahaya Bapak Ibu, cuma menggelikan saja gitu ya. Karena dia semacam lintah seperti itu. Kemudian selebihnya kita membawa perlengkapan P3K sendiri. Jadi tapi usahakan yang milih guru atau murid yang fit ya Bapak Ibu ya, yang benar-benar fit juga. Tapi kami sediakan ambulan Bapak Ibu, kami sudah bersurat ke Puskesmas Karangjoang. Jadi kalau ada terjadi emergensi, kita akan larikan ke puskesmas terdekat dengan bantuan ambulan serta mobil evakuasi. Jadi mobil pickup kami siapkan ada 2 di situ. Nah, untuk kampanye ini kita lakukan di sekolah masing-masing. Ini kita lombakan ya Bapak Ibu, cuma hadiahnya sederhana saja ya untuk kita hiburan saja. Silahkan di hari Kamis atau di hari Jumat. Nanti pakai musik background dari lagu Marsnya LK yaitu Cintai Bumi. Bisa di-download di platform musik, ada semua kita sudah resmi. Maksimal durasi 1 menit saja. Kemudian di-upload di Instagram masing-masing, lalu di-tag medsos Instagram kami LK Nusantara. Jumlah siswanya bebas ya, mau 10 mau 1 sekolah untuk mengkampanyekan tentang Hari Cinta Puspa Satwa Nasional. Nah ini rundown-nya. Jadi kita akan registrasi di jam 7 dan semua sekolah juga membawa MOU ya, yang belum MOU dengan LK dan MOU dengan Kebun Raya nanti dikumpulkan di registrasi, nanti kami tanda tangani. Jadi pas pulang itu sudah ada tertandatangani MOU-nya. Kemudian MOU harus sudah tertandatangani oleh kepala sekolah ya. Kemudian kita akan melakukan senam LK. Jadi silahkan menghafal 3 senam wajib kami, yaitu senam cuci tangan, senam 10, dan senam cintai bumi. Itu 3 senam wajib yang ada. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya LK. Kemudian kita pembukaan tipis-tipis oleh Pertamina Hulu Kalimantan Timur, lalu kita tracking. Kita akan banyak waktu di tracking Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah di tengah-tengah nanti ada edukasi sambil kita istirahat. Nah, di sini akan dibagikan
snack dan isi ulang ya, air isi ulang. Lalu nanti ada pelepasan satwa 85 burung sesuai dengan jumlah sekolah yang terdaftar. Ini adalah lokasinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau masuk kebun raya mungkin sudah sering ya. Jadi tinggal parkir saja. Lalu nanti ke area bulatan yang kita kemarin senam di Hari Hutan Internasional. Jadi yang bisa sampai 1.000 orang. Jadi kami bisa menampung 1.000 orang di sini. Nanti ada gazebo yang akan kita siapkan untuk registrasi ya, daftar hadir dan segala macam. Nanti kita senamnya di sini juga. Nah, nanti juga ada pengumpulan MOU serta bagi teman-teman yang ingin membeli souvenir merchandise LK, kami siapkan di lokasi acara. Ini adalah lokasi trekkingnya sejauh 2 km. Jadi kalau dilihat di gambar, jelas ya kita tidak melewati jalur paving. Jadi kita benar-benar masuk ke hutan alami sampai ketika kita di drone itu nggak kelihatan tuh jalurnya. Insya Allah adem kalau di dalam. Makanya usahakan teman-teman pagi ya. Jadi senamnya kita lebih pagi, trekkingnya juga nyaman gitu kita. Meskipun jam 12 siang di sini insya Allah sih nyaman ya karena di dalam hutan. Kemudian kita di pos 1, ketika ketemu di pos 1 di sini nanti ketemu danau ya, embung 3. Biasanya teman-teman kalau ketemu kan kemarin embung 1, sekarang embung 3. Di sini nanti ada titik evakuasi bagi teman-teman yang sudah melambaikan tangan ataupun melambaikan kain putih gitu ya. Pak sudah nggak kuat. Oke, nanti kita akan evakuasi di pos 1 ini. Nanti kita akan tanya lagi kalau mau lanjut, kita lanjut gitu ya ke pos 2. Sampai ke pos 3 nanti di tempat acara. Nanti di pos acara juga nanti kita akan tawarkan lagi apakah saya mau melanjutkan atau saya ini. Tapi tetap nanti ada istirahatnya juga Bapak Ibu ya. Kita kasih waktu 5 menit sampai 10 menit untuk istirahat. Tapi sebetulnya paling enak itu langsung jalan tembus gitu, capeknya sekalian. Ketika istirahat, ketika acara selanjutnya. Nah kemudian di pos 3 ini adalah tempat acara di Rumah Anggrek, itu pelepasan satwa, nanti ada edukasi sedikit tentang media anggrek, dan nanti ada pengumuman-pengumuman beberapa tantangan kemarin ya, kayak lomba poster, lomba kampanye, dan segala macam. Nah tolong dihafal Bapak Ibu, pembagian tim trekking, jadi kami membagi 4 tim, jadi tim yang mendaftar pertama jelas dia akan jalan duluan. Tim trekking 1 ada pendampingan dari Mbak Meti sama Ibu Reni berjumlah 20 sekolah. Ini tim 2 dari Mbak Feni, nanti pendampingnya dari Mbak Sukma. Kemudian tim 3 itu Bu Rahma dan Bu Lina. Kemudian tim terakhir ada Mbak Floria sama Mbak Linda. Bagi sekolah yang tidak tertera di sini berarti nanti urutannya nomor 84 dan segala macam. Nanti silakan memberitahu kami kalau sekolahnya tidak termasuk di 83 list ini. Nah kemudian nanti kita akan pelepasan burung per tim ya. Jadi kita akan memanggil tim satu guru dan 1 murid akan maju satu sekolah ya. Dipilih guru dan siswa yang tidak takut burung gitu ya, yang biasa pegang burung dan segala macam untuk melepaskan. Nanti kita foto bersama dengan tim PHKT. Jadi kita akan panggil tim 1, tim 2, tim 3, dan tim 4. Cukup 1 guru dan 1 murid nanti untuk simbolisnya. Nah yang terakhir ini ada kayak challenge aja ya, nanti hadiahnya souvenir sama seperti di rumah sakit umum. Kita akan kasih hadiah kalau ada guru yang bisa memotivasi muridnya untuk tetap semangat trekking ya. Jadi kalau gurunya sudah kacak pinggang gitu ya, oh gagal itu sudah pasti. Jadi kalau dianya nggak lelah, kemudian selalu senyum, selalu semangat, nah kita kasih souvenir lah. Kemudian ada poster, juara poster 1, 2, 3, kostum yang paling rapi sesuai dengan standar kita. Kemudian ada sekolah dengan kostum favorit, misalkan ada selain jadi kalau standar itu belum tentu bagus ya. Jadi ketika dia sudah pakai topi, kaos dan celana dan sepatu, tapi bagus gitu. Mulai tatanan dari misalkan urutan laki dan ceweknya gitu segala macam. Tapi ini hanya ini aja loh teman-teman ya. Jadi hanya penghibur aja. Jadi nggak usah terlalu diirikan. Hadiahnya juga biasa, tidak sepeda atau tidak kulkas gitu ya. Kami juga menghargai kepada sekolah yang pertama datang dan beberapa video yang kami anggap menarik ya, juara 1, juara 2, juara 3. Nah ini ada beberapa tim juri kami yang akan menilai sekolah Bapak Ibu.
Kemudian kita akan siapkan 20 souvenir lagi untuk siswa yang berani menjawab ya Bapak Ibu. Jadi kalau siswanya Bapak Ibu mampu menjawab tentang konservasi lingkungan ataupun tentang LK, kita akan kasih hadiah kepada siswa tersebut. Nah, nanti di acara kita akan buat stand souvenir LK. Ini tidak wajib ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai juga LK ini apa-apa harus beli kan gitu. Enggak, ini hanya merchandise. Biasa kalau dalam komunitas itu untuk meningkatkan kecintaan terhadap komunitasnya sendiri. Jadi saling kita apa namanya bersinergi lah. Kami juga sebagai panitia juga biasa buat uang kas juga Bapak Ibu untuk pelaksanaan kegiatan kan butuh kegiatan ini juga. Nah ini ada topi rimba, ini ready semua Bapak Ibu, gantungan kunci sama pin ya. Itu kami readykan sekitar 200 pieces. Jadi di acara bisa dibeli nanti. Kemudian juga Bapak Ibu yang tidak bawa nasi itu misalkan Pak saya ribet bawa nasi. Di sana saya buka stand jualan buat teman-teman juga. Jadi silakan dibeli gitu ya. Siapa yang oh sudahlah saya beli aja di kebun raya gitu. Ini UMKM-nya dari teman-teman warga sekitar juga saya bikin kecil-kecilan saja sih. Cuma ada 5 stand sih untuk makan siang teman-teman. Nah ini susunan panitia kami. Nanti kalau bingung, intinya kami pakai topi LK dan kaosnya warna mustard. Kaosnya berwarna kuning kuning kunyit kalau bahasa ininya. Nah acara selanjutnya itu nanti di 2 November kita akan Zoom teman-teman. Bagi sekolah yang ingin bermitra dengan Mister Jelantah. Ini nama brandnya. Jadi Mister Jelantah ini dia berani membayar 1 liter jelantah itu dengan Rp5.000 Bapak Ibu. Itu bisa juga nanti itu langsung dibayar ya Bapak Ibu. Jadi tidak berupa saldo. Jadi kalau langsung di cash kan bisa atau ditabung untuk paket barter misalkan untuk perlengkapan sekolah, taman, kemudian Pak kami butuh itu untuk ini apa namanya? Beli bola voli Jika tinggi misalkan. prestasi Bisa tersebut juga. adalah 10 meter. Nah, kemudian keuntungannya nanti kita dikasih spanduk pengenalan jelantah itu apa, bahaya apa dan segala macam. Di sekolah nanti dikasih jerigennya 2 liter, 2 jerigen dengan masing-masing 18 liter. Nanti kalau penuh, ditelepon saja nanti dia akan menjemput teman-teman. Nah, untuk MOU, nanti kalau yang mau nanti kita daftarkan, nanti kita akan ber-MOU di tanggal 11 November ya. Jadi sekolah mendaftar dulu, nanti dibuatkan seperti biasa ada list, nanti draft MOU-nya saya buat, nanti saya kirim. Kemudian nanti sosialisasinya by Zoom aja teman-teman. Jadi untuk tidak menyita waktu dari teman-teman mengajar dan segala macam. Oke, selanjutnya ini acara yang paling megah mungkin nanti di tahun ini bagi LK. Karena tiba-tiba juga kami ditawari lagi. Jadi karena alhamdulillah LK ini Ini Bu, mandi ke sini aja Bu. Mana? Ya, ya. sebentar, saya mutu ya. Oke, nah jadi di tanggal 11 nanti di Pantai BSP Bapak Ibu. Jadi Pantai BSP itu kan saya juga pertama kali ke situ ya, sebetulnya bagus juga ternyata. Di situ biasanya bayarnya sekali masuk 35.000 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita dikasih free di situ untuk kegiatan ini. Nah, nanti kegiatan itu kita tetap senam LK di sana, kemudian kita akan buka stand edukasi untuk sekolah-sekolah yang ingin memamerkan hasil karya inovasi ataupun untuk kepentingan guru, misalkan guru punya ada misalkan guru penggerak ataupun guru yang punya hasil karya sendiri itu bisa juga ditampilkan ya. Karena memang jarang sekali ada bazar skala nasional yang berbasis sekolah ya. Jadi karena tuntutan itu akhirnya kami buka ini dan bernego dengan Pantai BSD bagaimana supaya terlaksana dan murah kan gitu. Pokoknya kita tuh cari murah aja gitu kan. Bersama-sama itu cari murah. Kemudian juga ada beberapa perlombaan seperti lomba recycle, lomba fashion recycle. Kemudian kita bekerja sama juga dengan forum EcoPrint. Jadi teman-teman yang punya di rumah di sekolah itu EcoPrint itu akan dilombakan. Ada lomba mewarnai juga tingkat SD dan kami lagi berupaya untuk mencari sponsor supaya dapat 1.000 tumbler ya. Mudahan saja ya. Kalau dapat nanti kita bagi gratis 1.000 tumbler untuk LK. Ini sudah ininya brosurnya ya.
Jadi untuk peserta senam itu gratis Bapak Ibu. Cuma untuk lomba-lomba karena untuk biaya penjurian dan biaya hadiah itu akan ada biayanya, tetapi lomba-lomba tadi tidak wajib ya teman-teman. Kemudian satu lagi kami menawarkan kepada teman-teman hanya 40 stand, sekarang sudah tinggal 36 stand untuk sekolah-sekolah itu pameran berbasis ramah lingkungan dan inovasi sekolah. Tendanya itu ukurannya 3x2 teman-teman, harganya 300.000 satu tenda. Supaya irit lagi, kami bisa membantu dengan satu tenda itu dibagi untuk 2 sekolah kan gitu. Supaya tidak terlalu berat. Kalau 300.000 kan juga cukup besar gitu ya. Jadi dibagi 2. Tetapi kalau sekolah pengen Mas saya pengen yang 300.000, gak apa-apa, pengen ambil satu. Ini juga sebagai ajang promosinya sekolah juga ya. Misalkan sekolah swasta untuk mencari ini juga bisa juga untuk intinya sih stand edukasi. Dan di luar dari sekolah juga bisa. Jadi kami menawarkan kemarin juga ke beberapa, ada yang apa ya, tempat memanah tuh ada juga, kemudian ada tempat les edukasi kemarin juga kami tawarkan. Karena kami ditarget karena supaya gratis masuk BSB kami harus membuka tenan tadi. Jadi apa namanya, pertukaran gratisannya itu dengan stand tadi. Tapi ini bisa dipertimbangkan ya Bapak Ibu, karena jarang sekali yang ada event tentang lingkungan dan sekolah diajak untuk berpameran. Dulu kita pernah ya, dulu kayak di Dom dan segala macam itu lumayan Bu, itu 500.000 sampai 1 juta untuk stand seperti itu. Sedangkan ini kan standnya juga apa namanya, kita bikin banyak, jadi kita bikin banyak dan kita bikin kecil-kecil supaya murah seperti itu. Kegiatan ini intinya semua kegiatan itu akan gratis ketika sampai jam 10 Bapak Ibu. Jadi bagi peserta lomba nanti datangnya sebelum jam 10 kan gitu. Jadi bisa gratis masuknya. Kecuali murid kecuali apa namanya? Wali murid ya. Kalau wali murid bayar Bapak Ibu. Jadi kalau murid sama guru itu gratis selama memakai kostum LK dan aksesoris LK. Nah, kemudian yang 2 kegiatan terakhir masih saya agendakan, yaitu dari RSUD mau ada pelatihan, dia sudah nantangin kami, Mas. Kami nanti mau ngumpulin sekolah lagi untuk sosialisasi tentang kompos. Oh iya, boleh Pak. Dan nanti event terakhir adalah aksi bersih tahun baru. Jadi dulu kami terkenal dengan, kalau teman-teman sekolah pernah ikut namanya Apung ya. Itu dulu sangat dilihat orang gitu ketika 1 Januari orang-orang habis berpesta-pesta kita yang membersihkan seperti itu. Jadi ini akan jadi momen bagus LK untuk turut serta. Dan itu saya Bapak Ibu, silakan bertanya. Kita buka untuk 3 penanya dulu biar bisa saya jawab dulu, nanti selebihnya nanti ini akan direkam dan akan kita share di Facebooknya LK ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, Pak Lukman izin, tadi di chat ada yang tanya hijab warna apa? Warna apa ya? Kalau coklat berarti ketemunya krim Bu. Ah, kocok. Oh ya. Kalau Oke, coklat kan, nyesuaikan. aduh, saya jadi fashion ini, Iya. konsultan. Atau putih atau gimana? Kalau Karena putih ada. jangan Bu, kotor Bu. Nanti kena Jadi getahnya daun itu agak. ya. Tapi Jadi untuk warna murid, kalau murid bebas ya Bapak Ibu. Putih ya biasa ah, kalau murid ya. iya, nggak apa-apa sih. Kalau putih kan banyak. Oh iya Maksud, boleh. Putih. Kalau siswa putih aja Bu. Mungkin kalau ya. gurunya krem-krem dikit lah. Biar Oke, beda lah. siap-siap. Ya. Oke, itu aja Mas Lukman yang ditanyakan. Karena ada di chat tadi. Oke siap. Ada teman-teman yang lain? Pak Lukman, Oke ya Bu. bagaimana kalau jilbabnya coklat aja, menyesuaikan dengan bawahannya? Oh iya ya. Gelap, Jil, gelap jil. Mbak Sukma gelap semuanya, nabrak, gelap. Boleh nah Bu Susi, muridku nggak punya nah. Oh ya. Wih, Yang nggak punya apa? Coklat. Kalau coklat Coklat punya, aja kalau krem ya. cari lagi nah, kasihan. Bukan Bu. Yang krem itu gurunya Bu. Yang yang coklat krem aja dulu. muridnya Pak Bu Susi ya. Oh Oh, ya coklat. sudah. Atur Coklat aja. coklat pramuka nah Bu, Oh iya iya iya. Iya. sama bawahannya kan. Oke oke. Sip sudah. Sepakat. Ya, kalau enggak nyesuaikan aja. Ya betul. Betul Ya, ya. nyesuaikan. Karena kan tadi ada penilaian fashion bilang Pak Lukman. Pokoknya kalau gurunya warnanya krem baru apa dipadunya dengan coklat kan mirip-mirip gitu kan. Iya. Oh, oh. Lanjut. Lanjut, apalagi Bapak Ibu? Ada yang tanya buruan. Mumpung panjang ini 1 jam. Pak Lukman izin. Ya, Ya, silakan. Untuk yang poster dan apa tadi video tadi Pak, temanya? Iya Pak, poster.
temanya untuk poster, Pak? Atau sudah ditentukan, Pak? Tetap tentang Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Bapak. Jadi posternya itu tentang Hari Cinta Puspa Satwa Nasional. Ada di Google, Bu, Pak. Nanti ada temanya apa gitu dia. Nah, nanti kalau posternya dibawa, tetapi kampanyenya dilakukan di sekolah saja, Bapak Ibu, untuk memotong waktu gitu ya. Jadi dibikin video tipis-tipis lah pakai capcut atau apa gitu yang mudah. Nanti kita Ya. saling tag ya, ditolong di tag media sosialnya LK. Jadi biar rame juga kita. Ya. Untuk musiknya itu di-download di mana, Mas Lukman? Musik lagu LK ini? Musiknya itu ada di YouTube, ada kalau di story-nya IG itu ada, di story-nya ini ada Pak, ada di apa namanya di Spotify itu ada juga. Sudah di Siap. platformnya musik di TikTok itu langsung ada kalau sudah bikin video kemudian ada lagu atau di capcutnya ketika sedang edit langsung browser cari lagu itu pasti keluar dia. Oke. Oke, thank you. Terima kasih. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bu Bu Suswati. Kalau kepala sekolahnya ganti, boleh ya. Jadi kalau beberapa kepala sekolah ganti, baru MOU-nya mau diganti, boleh ya. Nanti kita bantu. Khusus untuk LK sama Kebun Raya, nanti kita ganti. Karena orangnya kan itu aja gitu, jadi bisa lah ya. Misalkan beberapa kepala sekolah yang ganti. Mas mau tanya, ketika sudah ber-MOU dengan Kebun Raya dan LK, oh aman. Yang sudah ber-MOU ketika di KPS itu tidak perlu MOU lagi Bapak Ibu. Itu MOU itu kan dalam setahun ya. Jadi kita selama 2023 ini. Nanti kita perbarui lagi di awal tahun lah. Format MOU bisa di-share. Ya, Bapak Ibu. Peduli untuk bumi itu loh, Pak. Ya. Kampanye lingkungannya. Bikin Betul. video 1 menit. Ya, betul. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Upload ke Instagram tag LK Nusantara. Pak, MOU dibawa ke Kebun Raya. Iya, betul. MOU yang dengan LK dan Kebun Raya dibawa ke Kebun Raya, Pak. Jadi biar sekalian kami tanda tangan, jadi tidak perlu putar-putar lagi gitu kan. Yang sudah ber-MOU dengan Kebun Raya dan LK nggak usah lagi, aman. Kecuali yang berganti kepala sekolah misalkan. Nggak apa-apa juga. Satu rangkap saja ya Bapak Ibu MOU-nya untuk sekolah. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya jelas ya. Ada 94 peserta di sini. Berarti sudah fix semua sekolah bisa masuk ini. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak diganti nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga. Chargernya mana lagi? Mas, MOU untuk RSKD yang tidak hadir, oh enggak, mohon maaf kalau yang kemarin RSKD itu yang hanya datang aja ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kemarin Pak, tanya dong Pak. Boleh. Itu kan untuk kampanyenya itu siswanya karya bebas. Boleh. Berarti untuk jumlah siswa bebas ya? Iya bebas, betul. Oke, terus menggunakan lagunya si LK ya? Iya betul. Nanti paling enak itu Ibu edit aja dulu di capcut. Nanti habis itu tinggal dikasih back song. Itu back song Bu ya. Jadi nggak harus. Jadi bisa juga siswa nanti bersuara. Misalkan Hari Cipta Puspa Satwa Nasional. Tapi back songnya tipis-tipis gitu. Jadi bukan kita membuat video klip ya, tetapi lebih ke back song tipis-tipis gitu. Format MOU ada di LK Troopers ya, nanti kita share lagi yang Kebun Raya sama LK. Nanti yang di 11 November kita akan MOU dengan Mr. Jelantah. Kalau teman-teman sekolahnya berminat untuk bekerja sama tentang jelantah ya. Itu tidak wajib juga Bapak Ibu. Dan nanti mulai esok hari saya sudah membuka pendaftaran teman-teman yang ingin berkegiatan di Pantai BSB ya, yang ingin berkegiatan berapa sekolah, karena saya harus melaporkan juga dan kami juga harus melaporkan jumlah sekolah yang hadir untuk perizinan di Dinas Pendidikan gitu. Jadi kalau ada tiba-tiba ada list-list, jangan bingung ya Bapak Ibu. Jadi dibaca dulu, nanti video rekaman ini juga ditonton lagi gitu ya. Jadi biar nggak bingung. Berarti nanti Siap Pak. di-share juga ya Mas? Siap, nanti tinggal dikunjungi Facebooknya LK. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Mas, untuk kampanye siswa pakai seragam sekolah atau LK?
Terserah Bapak Ibu. Kami lebih bangga kalau pakai LK sih sebetulnya, karena kan berarti komunitas kami ikut berkampanye kan gitu. Tapi kalau mau ditambahin perpaduan kaos LK dan kaos olahraga sekolah bagus lagi. Jadi kita mencitrakan dua, komunitas dan sekolah kan gitu. Terus acara di BSB itu tanggal berapa? Acara di BSB itu tanggal 11 November Bu, di hari Sabtu. Yang fashion itu, Mas, yang fashion itu. Ya betul. Nanti kita ada dua fashionnya. Jadi fashion show tentang ekoprint. Kalau teman-teman punya berbahan ekoprint, baik itu kain, tas ataupun topi gitu ya. Yang satunya lagi tentang recycle, tentang fashion ramah lingkungan. Terima kasih, Pak. Siap Bu. Tanya Mas, Oke silakan Bu. untuk yang kegiatan ini yang senam LK gelar karya itu seandainya hanya ikut senamnya saja, tidak ikut gelar karya lomba fashion tidak masalah ya? Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Itu Saya dengar ada kegiatan 1000 tumbler kan, 1000 gerakan 1000 tumbler ya? Ya, itu nanti membawa tumbler, tapi kami lagi berupaya mencari sponsor Bu, siapa tahu 1000-nya bisa kita kasih gratis ke teman-teman kan gitu. Nah, penyemangat. Iya. Itu aja sih yang Ibu tanya, berarti Makanya kami bisa lagi. ngikuti senamnya saja walaupun tidak bisa ikut ikut gelar senam karya atau tadi. lomba fashion. Betul. Oke, terima kasih Mas, itu saja. Siap. Jadi tidak wajib juga, tetapi kalau teman-teman ngikutin lomba fashion, karena memang lomba fashion ini juga dari ide dari teman-teman ya. Kita sudah lama tidak punya lomba fashion, apalagi yang tingkat sekolah ya, untuk ramah lingkungan dan segala macam. Kemudian untuk pameran lagi, ini juga belum tentu ada lagi setelah ini, karena saya benar-benar dibantu sama Pantai BSB itu dengan harga yang sangat murah menurut saya, 300.000 itu. Kalau teman-teman membuat bazar sendiri di mall, wah luar biasa itu harganya, itu bisa jutaan. Dan sarana edukasi ataupun promosi juga untuk sekolah swasta ya. Oke, mungkin sudah cukup paham ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi kegiatan ini nanti presentasinya kita akan kirim ke Kirim di grup Mas, ya, di grup WA presentasinya, nanti kemudian videonya, rekamannya bisa disimak kembali bagi yang teman-teman terlambat di Facebooknya LK, karena kami biasa nyimpan di situ. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.